Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknik Riset Operasional R02 akan mempresentasikan tentang teori permainan atau game teori. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Alifian Rizky, lalu ada saya Muhammad Azhar Maulana, lalu ada Firman Adik Kurniawan, Wahid Alfarizi, dan Ajeng Nanda Zulianti. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ajeng Nanda Zulianti. Silakan Ajeng. Contoh kasus strategi campuran. Di perusahaan A itu ada baris strategi murah S1 bernilai 2, 5, 8. Strategi sedang 3, min 2, 4. Strategi mahal S3, 8, 1, 9. Perusahaan B itu kolom strategi murah S1, 2, 3, 8. Strategi sedang S2, 5, min 2, 1. Strategi mahal S3, 8, 4, 9. Langkah pertama. Yang pertama itu cari maksimin dan minimax terlebih dahulu seperti strategi murni. Yang kedua, diperoleh angka penyelesaian berbeda. A nilainya 2, B nilainya 5. Di sini ada kolom dan baris lagi. Perusahaan A strategi S1 2, 5, 8. Minimaxnya bernilai 2. Strategi sedang S2 itu 3, min 2, 4 yang bernilai min 2. Strategi mahal itu ada 8, 1, 9 yang bernilai 1. Lalu di sini ada kolom perusahaan B yang bernilai 2, 3, 8. Datanya itu minimaxnya 8. Terus ada 5, min 2, 1. Minimaxnya 5. Strategi mahalnya ada 8, 4, 9. Minimaxnya 9. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Firman. Silakan Firman. Oke, selanjutnya dari saya, langkah 2. Karena angka penyelesaian berbeda, berarti saddle point tidak ketemu. Untuk menemukan titik mana saddle point, maka harus memakai strategi campuran dengan cara menyederhanakan terlebih dahulu metrik dengan menghapus kolom atau baris yang mendapatkan nilai keuntungan atau kerugian terburuk. Masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Bagi A, S2 adalah strategi terburuk karena dapat menimbulkan kerugian, ada nilai minus. Bagi B, S3 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kerugian terbesar. Sekian dari saya. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Wahid. Silakan Wahid. Ya, saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Firman tadi. Dari tabel payoff pada langkah pertama diketahui bahwa 1. Strategi B3 didominasi oleh B2 sehingga kolom B3 dapat dihilangkan untuk memudahkan pemecahan masalah. Maka identifikasi apakah ada kolom atau baris yang didominasi oleh baris atau kolom lainnya, kemudian baris atau kolom didominasi dihilangkan. 2. Setelah kolom B3 dihilangkan, maka strategi A2 didominasi oleh A1 sehingga A2 juga dapat dihilangkan. B. Dominasi. Dominasi terjadi bila 1. Seluruh nilai dalam suatu kolom lebih besar daripada nilai pada kolom yang lain. Seperti contoh pada tabel pada langkah 1. Seluruh nilai pada kolom B3 lebih besar dibandingkan nilai-nilai pada kolom B2. Maka artinya B3 didominasi oleh B2, sehingga kolom B3 dihapus. 2. Seluruh nilai dalam suatu baris lebih kecil daripada nilai pada baris yang lain. Seperti contoh pada tabel pada langkah 1. Setelah kolom B3 dihapus, maka strategi A2 didominasi oleh A1. Karena semua nilai A2 lebih kecil daripada nilai A1, maka selanjutnya A2 dapat dihilangkan. Oke, di sini ada langkah 3. Diperoleh kombinasi baru payoff seperti di bawah ini. Bisa dilihat setelah kita mendengar dari penjelasan di langkah 2. Di sini ada perusahaan A yang sudah di payoff dengan strategi murah S1 dan
strategi mahal S3 dengan nilai yang ada di S1 itu 2 dan 5 dan S3 81. Di perusahaan B, setelah di payoff bisa didapatkan menjadi strategi murah S1 dan strategi sedang S2 dengan nilai yang ada di S1 itu 2 dan 8 dan S2 5 dan 1. Di langkah keempat ini dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S3 adalah 1 min P. Begitu pula dengan pemain B atau perusahaan B. Bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah Q, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi 2 adalah 1 min Q. Yang dimaksud dari penjelasan langkah 4 ini, di perusahaan A di strategi murah S1 kita berikan huruf P dan strategi mahal S3 kita gunakan 1 min P. Begitu pula dengan perusahaan B, strategi murah S1-nya kita gunakan Q dan strategi sedang S2 kita gunakan 1 min Q. Langkah kelima ini akan dibacakan oleh Ajeng. Silakan Ajeng. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari langkah 5, yaitu mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk menghitung saddle point yang optimal. Bila strategi A direspon B dengan S1, 2P plus 8, 1 min P sama dengan 2P plus 8 dikurang 8P sama dengan 8 dikurang 6P. Bila strategi A direspon B dengan S2, 5P plus 1 dikurang P sama dengan 5P plus 1 dikurang 1P sama dengan 1 plus 4P. Bila digabung 8 min 6P sama dengan 1 plus 4P, lalu nilainya itu P sama dengan 7 per 10 sama dengan 7 dibagi 10 sama dengan 0,7. 7 sama dengan 10 P. Apabila P sama dengan 0,7, maka 1 dikurang P sama dengan 0,3. Masukkan nilai tersebut pada kedua persamaan dengan persamaan ke-1 dengan persamaan kedua. Sini dengan persamaan ke-1 itu nilainya 2P plus 8 1 min P. 0,7 plus 8 0,3 yaitu hasilnya 3,8. Dengan persamaan yang kedua itu ada nilai 5P plus 1 min P sama dengan, terus lalu lanjut lagi 5 dikali 0,7 plus 1 dikali 0,3 itu nilainya 3,8. Keuntungan yang diharapkan adalah sama dengan 3,8 yang berarti memberikan peningkatan 1,8 meningkatkan keuntungan A hanya 2 langkah. Hanya 2, yaitu langkah 1. Oke, di slide ke-8 ini akan dibacakan oleh Alifian Rizky. Silakan Alifian. Ya, di langkah selanjutnya ini, bila strategi B direspon A dengan S1, maka akan menghasilkan 2Q plus 5 buka kurung 1 min Q tutup kurung sama dengan 2Q plus 5 min 5Q sama dengan 5 min 3Q. Bila strategi B direspon A dengan S2 menghasilkan 8Q tambah 1 buka kurung 1 min Q tutup kurung sama dengan 8Q tambah 1 min 1Q sama dengan 1 plus 7Q. Bila digabung 5 min 3Q sama dengan 1 plus 7Q. Selanjutnya 4 sama dengan 10Q. Apabila Q sama dengan 4 per 10 sama dengan 0,4, maka 1 min Q sama dengan 0,6. Masukkan ke persamaan. Dengan persamaan ke-1 sama dengan 2Q plus 5
buka kurung 1 min Q tutup kurung sama dengan 2 buka kurung 0,4 tutup kurung ditambah 5 buka kurung 0,6, maka hasilnya 3,8. Persamaan kedua sama dengan 8Q plus 1 buka kurung 1 min Q tutup kurung sama dengan 8 buka kurung 0,4 tutup kurung sama dengan tambah 1 buka kurung 0,6 tutup kurung, maka hasilnya 3,8. Kerugian minimal yang diharapkan sama, yaitu 3,8. Pada langkah pertama, kerugian minimal adalah 5. Dengan demikian strategi ini B bisa menurunkan kerugian sebesar 1,2. Jadi kesimpulannya adalah strategi campuran memberikan saddle point 3,8. Nilai tersebut memberikan peningkatan keuntungan bagi A sebesar 1,8 dan penurunan kerugian B masing-masing sebesar 1,2. Ya, sekian. Berikut. Oke, telah selesai sesi kita pada kali ini yang menjelaskan tentang teori game. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan karena di sini kita masih dalam tahap belajar. Baik, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.